Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ana Zulbia dari kelas IF 4701 PJJ Informatika Telkom University dengan NIM 103042310080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar basis data. Basis data didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Untuk membuat suatu basis data yang memberikan manfaat optimal, suatu inventory data harus dibuat. Data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa. File basis data yang diperlukan harus dirancang dan prosedur untuk memelihara basis data harus diadakan. Suatu basis data, terlebih pada sistem yang besar, mempunyai karakteristik terintegrasi dan pemakaian bersama. Terintegrasi mengandung arti bahwa basis data terdiri dari penggabungan beberapa file data yang berbeda dengan eliminasi redundansi di antara file-file tersebut atau dengan redundansi terkontrol. Sedangkan dengan pemakaian bersama berarti setiap bagian data di dalam basis data dapat dipakai bersama-sama di antara beberapa pengguna dan atau aplikasi yang berbeda. Sistem basis data. Suatu basis data dapat dibuat dan dipelihara dengan cara manual atau dengan menggunakan komputer. Suatu basis data yang berbasis komputer dibuat dan dipelihara oleh sekumpulan program aplikasi yang ditulis secara khusus untuk menyelesaikan masalah tertentu atau dengan menggunakan suatu sistem manajemen bisnis data. Sistem manajemen basis data atau SMBD merupakan suatu perangkat lunak yang terdiri atas sekumpulan program untuk mengelola dan memelihara data di dalam suatu struktur yang digunakan oleh banyak aplikasi, bebas atau independen terhadap media penyimpanan dan metode akses. Sistem basis data sendiri terdiri atas 4 komponen, yaitu data, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Selanjutnya, database life cycle adalah konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam siklus hidup sebuah basis data, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Siklus ini mencakup berbagai tahapan seperti perancangan, implementasi, penggunaan, pemeliharaan, dan pensiun basis data. Berikut ini adalah ringkasan dari setiap tahapan dalam siklus hidup basis data. Setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi. Antar file data tidak ada hubungan dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi. Keterbatasan tersebut ialah data menjadi terpisah dan terisolasi, munculnya redundansi data, berpotensi terjadinya inkonsistensi data, munculnya data yang membingungkan, program aplikasi tergantung pada format file, dan sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Oleh karena itu, pemrosesan file tradisional kurang mempunyai keluasan dan tidak mendukung pemakaian data bersama. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pertukaran data antar aplikasi dan sering terjadi terpaksa harus dilakukan pengetikan ulang data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Pendekatan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional, yaitu redundansi data minimum, konsistensi data, integrasi data, pemakaian data bersama, menjalankan pembekuan, hingga menyediakan backup dan pemulihan. Pendekatan basis data membawa resiko-resiko seperti spesialisasi baru, perlunya biaya awal, perlunya konversi data, perlunya backup, meningkatnya kompleksitas data, data mudah diserang, gangguan dengan adanya data bersama, dan konflik organisasi. Demikian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai konsep dasar basis data dalam mata kuliah